Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dengan NPM 202243500969, mahasiswa Universitas Indrapasa PGRI, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Di sini saya ingin mensimulasikan program yang setelah saya buat berdasarkan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Prioritas Anggaran Tahunan untuk Peningkatan Mutu Pembelajaran menggunakan metode SMART pada MTS Arido. Dalam pembuatan tugas akhir ini, saya dibimbing oleh dosen pembimbing materi saya, Ibu Diah Retno, WSKOM, MMSI, dan juga dosen pembimbing teknik saya, Bapak Muhammad Nurwitama, SKM, MKOM. Baik, langsung saja saya simulasikan program saya, di mana program ini saya akan simulasikan dari mulai login sampai mendapatkan hasil ranking prioritas anggaran yang akan dilaksanakan oleh MTS Arido. Baik, langsung saja. Oke, pertama-tama saya aktifkan terlebih dahulu examnya. Di sini saya menggunakan XMPP Control Panel versi 3.3.0, di mana modul yang dipakai yaitu Apache dan juga MySQL, dan keduanya harus diaktifkan. Jika sudah aktif, kemudian saya membuka NetBeans. Saya menggunakan NetBeans IDE 8.2 dan juga JDK 1.8, di mana aplikasi saya sudah dibuat di dalam NetBeans ini. Kemudian saya jalankan aplikasinya. Nah, saat dijalankan aplikasinya ini akan memunculkan page login, dimana di sini sudah otomatis terisi, tapi saya coba hapus terlebih dahulu. Di sini saya coba masukkan username yang salah. Jika saya memasukkan username yang salah, maka itu akan muncul peringatan login gagal, periksa username, password, atau status user. Saya coba masukkan username yang benar. Nah, ketika memasukkan username yang benar, maka akan berhasil login dan akan diarahkan langsung ke dashboard, dimana di dashboard ini itu akan menampilkan ringkasan dari data yang ada di aplikasi yang telah saya buat ini. Yang pertama ada total kriteria, di mana di sini saya sudah memasukkan 8 total kriteria, dan kemudian 50 total alternatif, di mana saya sudah memasukkan 50 total alternatif atau program atau kegiatan yang akan dinilai, dan juga 400 data penilaian, di mana 400 ini yaitu 50 program atau kegiatan yang sudah di input nilainya berdasarkan 8 kriteria. Dan juga ada jumlah proses hitung, di mana proses hitung ini saya sudah jalankan sebanyak 4 kali. Dan kemudian di sini ada 5 peringkat teratas aplikasi, yang 5 peringkat teratas program yang direkomendasikan berdasarkan data yang sudah di input. Kemudian di samping kiri ada sidebar. Sidebar ini menunjukkan menu-menu, yaitu kriteria dan bobot, data alternatif, input nilai, perhitungan, hasil ranking, manajemen user, dan juga cetak laporan. Nanti kita akan buka semua masing-masing satu. Kemudian selanjutnya masuk ke menu kriteria dan bobot. Nah, di menu kriteria dan bobot ini saya sudah menginput ada total 8 kriteria, di mana kriteria ini berdasarkan laporan yang sudah saya buat. Kemudian saya akan coba menginput lagi kriteria. Di sini ada menu formnya, form input data kriteria, dan juga ada tombol-tombol simpan, ubah, hapus, dan reset. Reset seperti tadi, jika saya menekan salah satu data, dia akan masuk ke sini, ke form kriteria. Jika muncul saya ingin input baru, maka tinggal klik reset untuk menginput data baru. Di sini saya coba akan menginput data baru.
Misalkan kode kriterianya C9, ini ID tidak usah diisi, akan otomatis terisi. Nama kriterianya keberlanjutan program, dan bobotnya saya isi 15. Kemudian tipenya benefit, keterangannya semakin berkelanjutan dan program semakin baik. Sudah saya isi formnya, kemudian klik simpan. Jika sudah berhasil, akan muncul informasi data kriteria berhasil disimpan. Nah, otomatis akan ke refresh data kriteria tersebut. Di sini muncul nilainya dan bobotnya menjadi di reset ulang ya. Saya coba saya ganti. Saya coba menu lain. Di sini saya ingin ubah data keberlanjutan. Saya ubah bobotnya saja, bobotnya menjadi 20 misalkan. Jika bobot saya sudah diganti, saya ingin klik ubah. Apakah dia akan berubah? Data kriteria berhasil diubah. Oke. Nah, tadi saya nolnya kebanyakan ya. Coba saya hapus lagi. Saya ubah. $20 ya. Tadi ada titiknya. Saya ubah lagi, ubah. Nah, ya, nilainya menjadi 20. Dan saya mau hapus kembali data yang tadi saya input. Saya coba hapus. Data kriteria berhasil dihapus. Nah, maka kriteria yang sudah saya isi sudah berhasil saya ubah dan sudah berhasil saya hapus. Kemudian selanjutnya data alternatif. Di sini pada menu data alternatif itu menyimpan nama-nama program atau nama-nama kegiatan yang sekiranya ingin dijadikan program pada tahun ini, pada tanggal anggaran 2026-2027. Di sini total ada 50 program. Saya mau coba masukkan satu. Saya coba menunya lagi. Misalkan saya mau ID tidak usah diisi, kodenya misalkan A51. Nama alternatifnya pengadaan komputer. Kategorinya sarana pembelajaran. Estimasi biayanya sekiranya 5 juta rupiah. 123. Tahun anggarannya untuk 2026 dan 2027. Keterangannya pengadaan komputer untuk pembelajaran di laboratorium komputer. Oke, jika sudah saya isi, maka kita klik simpan. Ketika diklik simpan, maka dia akan otomatis tersimpan di sini. Pengadaan komputer sarana pembelajaran, total biaya 5 juta rupiah untuk pengadaan komputer. Nah, saya coba edit untuk nilainya itu menjadi 50 juta ya. 50 juta saya tambahkan nolnya, saya jadikan 40 juta saja. 40. Jika sudah klik ubah, maka otomatis datanya akan terupdate. Sekarang saya mau hapus kembali untuk data penilaian. Untuk data alternatif tersebut saya hapus kembali. Hapus data ini, yes. Nah, maka otomatis data dari alternatif yang sudah saya input tersebut akan hilang. Oke, selanjutnya pada menu input nilai di sini ada semua alternatif dimasukkan, 50 alternatif tadi, dan di input nilai mulai dari C1 sampai C8. Nah, untuk ketentuan input nilai ini itu skalanya yang diinput angka 1 sampai 5, dimana itu sudah saya buatkan skalanya, ada di sini di laporan saya.
Dimana untuk C1 itu untuk kondisi tidak mendesak, itu dimana kriteria tadi kita lihat kembali. C1 itu tingkat urgensi kebutuhan. Jika tidak mendesak itu maka nilainya 1, kurang mendesak 2, cukup mendesak 3, mendesak 4, sangat mendesak, dan 5. Begitu juga untuk C2. C2 ini jumlah penerima manfaat. Jumlah penerima manfaat itu jika kurang dari 20 orang maka nilainya 1. Jika jumlahnya 20 sampai 50 orang maka nilainya 2. 51 sampai 100 orang itu nilainya 3. 101 sampai 200 orang itu nilainya 4. Dan lebih dari 200 orang itu maka nilainya 5. Kemudian C3, dampak terhadap mutu pendidikan. Itu jika sangat rendah itu nilainya 1, rendah 2, sedang 3, tinggi 4, dan sangat tinggi itu 5 nilainya. Selanjutnya untuk kriteria C4 itu untuk kesesuaian dengan visi misi madrasah. Itu pertama, jika tidak sesuai nilainya maka nilainya 1, jika kurang sesuai maka nilainya 2, jika cukup sesuai maka nilainya 3, jika sesuai nilainya 4, sangat sesuai nilainya 5. Selanjutnya untuk kriteria C5 yaitu efisiensi biaya. Nah, jika tingkat biaya sangat tidak efisien maka nilainya akan 1. Jika tingkat biaya tidak efisien nilainya 2. Jika cukup efisien nilainya 3, jika efisien nilainya 4, dan kemudian jika sangat efisien maka nilainya 5. Kemudian pada kondisi sarana, jika sarana itu pada C6 ketersediaan sarana pendukung. Nah, jika kondisi sarana tidak tersedia yang di madrasah tersebut maka nilainya 1 sangat kurang, itu 2, cukup tersedia 3, tersedia 4, sangat tersedia 5. Lanjut pada C7, prioritas program Kemenak. Karena MTs Arido ini berbasis Kementerian Agama, maka kita mengikuti KMA yang ada di Kementerian Agama. Prioritasnya tidak termasuk maka 1, prioritas rendah 2, prioritas sedang itu 3, prioritas tinggi itu 4, kemudian prioritas utama itu 5. Terakhir pada kriteria C8 itu kemudahan pelaksanaan. Itu jika sangat sulit itu maka nilai 1, jika sulit 2, cukup mudah itu 3, mudah itu 4, sangat mudah maka nilainya akan 5. Oke, kita lanjut lagi ke input nilai. Pada input nilai ini saya sudah input satu persatu pada seluruh kriteria. Misalkan saya ingin ubah satu, misalkan nilai pengadaan buku paket kurikulum, nilai awal itu 2, saya coba menjadi 5. Nah, jika sudah dia nilainya berubah, klik simpan, maka dia otomatis tersimpan, berhasil menyimpan 400 nilai. Tapi saya ingin ubah kembali menjadi 2 agar nilainya tidak berubah. Oke. Jika sudah saya ubah kembali, saya klik simpan lagi. Maka akan muncul berhasil menyimpan 400 nilai. Oke, lanjut ke menu perhitungan. Nah, pada menu perhitungan ini kita bisa lihat di sini ada 2 menu utama, 2 tabel utama yaitu hasil ranking dan juga detail perhitungan smart. Nah, ini karena saya sudah menghitung maka otomatis di sini sudah diurutkan rankingnya. Kemudian di sini ada detailnya apa aja dari kriteria C1 sampai C8 untuk pengadaan buku paket itu sudah dinilai. Di sini ada bobotnya, nilai awalnya, min, max, dan utility, dan juga nilai terbobotnya. Nah, selanjutnya itu jika sudah memasukkan seluruh nilai input nilai, maka kita bisa langsung menghitung smart, yaitu hitung perhitungan dengan metode smart. Jika kita klik hitung, maka perhitungan smart berhasil, jumlah alternatif ada 50. Kita klik OK, maka ID batch dia akan berubah, berarti ini sudah perhitungan yang kelima. Jika kita melihat ke dashboard, maka perhitungan menaik menjadi perhitungan kelima berdasarkan batch perhitungan. Jika sudah
berhasil perhitungan, kita bisa masuk ke menu hasil ranking, di mana di sini sudah diurutkan dari 1 sampai 50 apa saja yang ranking prioritas anggaran yang bisa kita sebagai acuan. Anggaran pada tahun 2026-2027 ini nomor 1 itu pembinaan Olimpiade Sains, 2 pembayaran langganan internet, 3 pengadaan laptop guru, 4 renovasi ruang kelas, 5 pengembangan sistem informasi akademik. Nah, dari ranking ini bisa menjadi acuan sekolah untuk pengadaan atau kegiatan yang bisa dilakukan menggunakan anggaran pada tahun 2026-2027. Oke, selanjutnya menu manajemen user. Di sini pada manajemen user seperti menu-menu sebelumnya, kita bisa menambah, mengubah, menghapus data user. Di sini user hanya ada satu, jadi sebagai admin saja atau bendahara atau siapapun yang bertanggung jawab kepada aplikasi ini. Kemudian menu selanjutnya cetak laporan. Pada menu cetak laporan ini kita bisa lihat ini ada 6 jumlahnya: laporan data kriteria, laporan data bobot, laporan data alternatif, laporan data nilai, laporan data perhitungan, dan laporan hasil ranking. Di sini saya akan menunjukkan hanya laporan PDF-nya saja. Untuk lebih jelasnya, ketika saya klik ekspor PDF, maka dia laporan berhasil disimpan ke download dengan nama laporan data kriteria PDF. Nah, jika kita mau lihat laporannya, itu ada di menu download. Pada laporannya bernama laporan data kriteria. Mari kita buka laporannya. Nah, di laporan tersebut sini kita diperlihatkan tabel laporan data kriteria yang setelah saya input, dan ada tanda tangan kepala madrasah dan juga bendahara madrasahnya. Dan juga di sini ada tanggal, lokasi cetak, tanggal, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan juga ada jam cetaknya. Oke, saya mau lanjut menu yang laporan lain, laporan data bobot. Kita bisa lihat lagi di folder download laporan data bobot. Nah, sini ada data bobotnya, laporannya. Kemudian laporan data alternatif. Bisa lihat lagi di sini ada laporan alternatif apa saja yang sudah di input. Kemudian data nilai alternatif, ini nilai yang sudah di input. Total ada seluruh nilai yang sudah di input di aplikasi. Kemudian data perhitungan. Nah, ini ada perhitungannya A1, ada C1 bobot normalisasinya, nilai awalnya, min max utility-nya. Seperti itu sampai semuanya. Oke. Selanjutnya laporan hasil ranking. Nah, di ranking ini kita bisa lihat. Nah, ini adalah rankingnya dengan nilai akhir dan batch-nya. Batch ini berarti perhitungan keberapa. Ini udah perhitungan yang kelima ya. Jadi ini ada nilainya, nilai akhir, dan juga sudah diurutkan sesuai rankingnya. Oke, terakhir adalah menu logout. Jika kita klik logout, maka akan masuk ke halaman login lagi. Baik, itu dia simulasi aplikasi dari tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada masukan atau kekurangan, bisa menghubungi penulis melalui email yang ada di deskripsi. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.